Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah filsafat konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan saya Dwi Aprilia dan rekan saya ada Muhammad Hilmi dan ada Mas Saiful Al-Fatah. Di sini kami ingin menerangkan tentang konsepnya sebagai ujian filsafat ekonomi di sebuah universitas Bunga Bangsa Cirebon Islam. Konsep produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan 3 pilar utama dalam sistem ekonomi modern. Memahami filosofi dan dinamika di antara ketiga elemen ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan optimal. Ketiga konsep ini saling terkait dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Dalam filsafat, refleksi atas produksi, distribusi, dan konsumsi berupaya menyeimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan nilai kemanusiaan, agar kehidupan ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna bagi semua makhluk. Di sini ada definisi filsafat, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama itu ada produksi. Produksi itu tidak hanya dipandang sebagai kegiatan menciptakan barang atau jasa, tetapi juga sebagai refleksi dari hubungan manusia dengan alam dan tenaga kerja. Apa sih filsafat yang timbul dari produksi tersebut? Yaitu satu, mengapa manusia memproduksi? Apa tujuan produksi? Untuk memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan kesejahteraan, atau sekedar memenuhi keinginan tak terbatas. Nah, di sini ada dimensi moralnya. Produksi idealnya harus memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan, serta menghormati martabat tenaga kerja yang terlibat. Yang kedua ada filsafat distribusi. Distribusi adalah tentang bagaimana hasil produksi dibagi di antara masyarakat. Secara filsafat, distribusi berhubungan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Nah, pertanyaan yang timbulnya itu, apakah distribusi kekayaan dan barang yang dihasilkan adil? Apa standar keadilan yang digunakan, yaitu kesetaraan atau semua mendapat semua rata, atau proporsionalitas sesuai kontribusi. Dimensi etisnya itu, filsafat distribusi menyoroti pentingnya menciptakan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada filsafat konsumsi. Nah, konsumsi tidak hanya tentang penggunaan barang, tetapi juga tentang bagaimana konsumsi mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan tanggung jawab moral seseorang. Pertanyaan timbulnya itu, apakah konsumsi ini hanya untuk memuaskan hasrat atau untuk memenuhi kebutuhan esensial? Apakah konsumsi ini berdampak positif atau negatif pada masyarakat dan lingkungan? Nah, dimensi spiritualnya itu, konsumsi berlebihan, yaitu konsumerisme, dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moderasi dan harmoni dengan alam. Sedangkan konsumsi yang bijaksana mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya filsafat konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang satu, pentingnya produksi itu mengarahkan tujuan dan nilai dalam penciptaan barang dan jasa. Itu bertujuan untuk pemahaman makna produksi. Satu, ada pemahaman makna produksi. Nah, filsafat membantu mengarahkan tujuan produksi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan alam. Nah, filsafat membantu mengarahkan tujuan produksi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan. Di sini ada pertimbangan moral, yaitu melalui filsafat produksi menjadi refleksi etika, misalnya apakah proses produksi memperhatikan hak pekerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan keberlanjutannya itu filsafat menekankan dengan cara yang tidak merusak sumber daya alam dan memungkinkan generasi mendatang juga menikmati hasilnya. Yang kedua ada distribusi, yaitu mendorong keadilan sosial dan ekonomi.
pemerataan kekayaan, yaitu filsafat distribusi meningkatkan pentingnya menciptakan sistem yang adil di mana semua orang memiliki akses yang setara terhadap hasil produksi sehingga ketimpangan dapat diminimalkan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Dalam mempelajari filsafat produksi, masyarakat dapat mendiskusikan bagaimana barang dan jasa didistribusikan berdasarkan kebutuhan, kontribusi atau hak. Itu adalah keadilan. Itu konsekuensi sosial, yaitu ketidakadilan dalam distribusi dapat memicu konflik sosial. Sementara distribusi yang adil menciptakan harmoni dan stabilitas. Yang terakhir ada konsumsi, yaitu membentuk kesadaran dan tanggung jawab individu. Yang satu itu kita harus menghindari konsumerisme. Yang kedua ada dampak sosial dan ekologis. Yang ketiga ada nilai spiritual. Yang dilanjut dengan partner saya, Muhammad Saiful Fatah. Prinsip-prinsip dasar filsafat dalam produksi menekankan pandangan mendalam tentang tujuan, proses, dan dampak produksi. Prinsip ini membantu memastikan bahwa aktivitas produksi tidak hanya berorientasi untuk keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya. 1. Prinsip tujuan moral produksi. 2. Prinsip penghormatan terhadap tenaga kerja. 3. Prinsip keberlanjutan. 4. Prinsip keadilan sosial. 5. Prinsip keaktivitasan dan investasi. 6. Prinsip efisiensi yang berimbang dengan etika. Strategi filsafat distribusi yang efektif. Keadilan distribusi. Pendekatan ini berfokus pada distribusi yang adil untuk menciptakan keseimbangan sosial. Utilitarisme. Filosofi ini berdapat bahwa distribusi terbaik adalah yang memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat bagi banyak mungkin orang. Ekonomi Islam distribusi yang menekankan keadilan sosial dan keridhaan Allah SWT, zakat dan infak, larangan riba dan gharar, mendorong wakaf produksi. Pendekatan ekologi dan keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses distribusi dan rantai pasok. Implementasi strategi untuk mewujudkan filsafat distribusi yang efektif. 1. Gunakan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi distribusi. 2. Lakukan survei kebutuhan masyarakat untuk memahami prioritas. 3. Libatkan sebagai pengaku kepentingan untuk membangun konsumsi distribusi. 4. Evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitas. Pendekatan ini dapat disesuaikan dengan konteks seksual, ekonomi, dan budaya setempat untuk hasil yang optimal. Peran konsumen dalam siklus konsumsi filsafat. Peran konsumen dalam siklus konsumsi menurut perspektif filsafat sangat penting, karena mereka tidak hanya sebagai pelaku ekonomi yang membeli barang dan jasa, tetapi juga sebagai agen moral, sosial, dan ekologi yang memengaruhi keseimbangan kehidupan. Konsisten tidak hanya memiliki peran ekonomi, tapi juga moral, sosial, dan ekologi dan siklus konsumsi. Pilihan konsumsi mempengaruhi 1. Pasar produksi, apa yang diproduksi dan bagaimana prosesnya. 2. Keseimbangan sosial, distribusi kekayaan dan kesetaraan. 3. Keberlanjutan lingkungan, pengelola sumber daya dan dampak ekologi. Melalui kesadaran dan tanggung jawab ini, konsumen dapat menjadi agen perubahan dalam penciptaan siklus konsumsi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermakna. Oke, kita lanjut dengan contohnya. Ekonomi Pancasila berbasis keadilan dan kolektivitas. Salah satunya adalah produksi. Sebuah koperasi petani menghasilkan beras organik secara kolektif menggunakan metode bertani yang mendukung
keberlanjutannya tanah. Yang kedua itu konsumsi. Konsumen sadar mendukung koperasi dengan membeli beras ini karena tahu keuntungan kembali ke petani dan membantu komunitas lokal. Yang ketiga, distribusi. Berbasis beras ini dijual melalui jaringan koperasi dengan harga terjangkau untuk anggota koperasi dan subsidi silang untuk untuk masyarakat miskin. Kita lanjut tantangan dalam implementasi konsep filsafat. Yang pertama itu produksi. Tantangannya adalah keterbatasan sumber daya alam, teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga etika dan produksi. Distribusi. Tantangannya adalah kesenjangan infrastruktur. Yang kedua, ketimpangan akses. Yang ketiga, dominasi pasar. Yang ketiga, konsumsi. Tantangannya adalah pertama, perilaku konsumen. Yang kedua, pola konsumen tidak seimbang. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Nah, menurut saya solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai berikut. Pertama, mengingatkan edukasi dan kesadaran tentang keberlanjutan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan publik yang mendukung distribusi dan konsumsi yang adil. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi di tanah lokal. Yang keempat itu mengadopsi prinsip ekonomi Islam atau nilai moral tertentu untuk menyeimbangkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari yang kita bahas di atas itu kesimpulannya adalah filsafat produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kerangka berpikir yang mengkaji hubungan mendasar antara bagaimana barang dan jasa diciptakan, disalurkan, dan dimanfaatkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep ini menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang pertama, produksi. Filsafat produksi meningkatkan pada pencipta barang dan jasa memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak keseimbangan alam lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya manusia. Fokusnya adalah efisiensi, inovasi, dan keberlanjutannya. Yang kedua, distribusi. Filsafat distribusi bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian barang dan jasa, sehingga tidak ada kelompok terlalu mendominasi atau tertinggal. Prinsip ini mengutamakan akses yang merata, mengurangi kesenjangan, dan membangun sistem distribusi yang inklusif. Yang ketiga itu konsumsi. Filsafat konsumsi menekankan pengguna barang dan jasa secara bijak dan bertanggung jawab. Konsumen diharapkan tidak mempertimbangkan kebutuhan pribadi, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat yang lain, lingkungan, dan generasi-generasi yang akan mendatang. Relevansinya adalah dalam praktiknya filsafat ini sangatlah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Hal ini juga relevan dalam konteks ekonomi Islam yang menekankan konsep keseimbangan mizan, larangan pemborosan, insaf, dan keadilan adil dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, barangkali ada yang belum paham ataupun kurang jelas omongan saya dan teman-teman, mari kita sama-sama bahas kembali bersama-sama di kolom komentar.
Baik, sekian penutupan dari kami dan materi dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya untuk menonton dan kami terima masukan dan saran juga. Baik, kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.